Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari kehidupan Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3 dan 4 dengan tema hikmat yang membawa damai dan keberhasilan. Salomo dikenal sebagai raja yang sangat kaya, dihormati dan hidup dalam damai. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa semua itu tidak dimulai dari kekayaan atau kekuatan. Semua dimulai ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan sejati dimulai saat hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat Tuhan bekerja dalam hidup Salomo? Mari kita pelajari dalam 2 bagian ini. Poin pertama, mintalah hikmat sebelum menghadapi persoalan. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan sampai 9. Pada waktu itu Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpi dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Bayangkan, Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja. Mungkin kalau kita di posisi Salomo, mungkin kita akan meminta kekayaan, umur panjang, kemenangan, atau kedudukan yang besar. Tetapi Salomo justru meminta hati yang penuh pengertian dan hikmat untuk memimpin bangsanya. Mengapa? Karena Salomo sadar bahwa dirinya tidak mampu menjalani tanggung jawab besar dengan kekuatannya sendiri. Saudara, orang yang bijak bukan orang yang merasa paling mampu. Orang bijak adalah orang yang sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Seringkali manusia baru mencari Tuhan setelah masalah datang. Saat sakit, baru berdoa sungguh-sungguh. Saat keluarga bermasalah, baru mencari Tuhan. Saat ekonomi keuangan kita sulit, baru mendekat kepada Tuhan. Tetapi Salomo mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mencari hikmat Tuhan sebelum persoalan datang. Dan benar saja, setelah Salomo menerima hikmat dari Tuhan, tidak lama kemudian datang ujian pertama tentang 2 ibu yang memperebutkan seorang bayi. Hikmat yang Tuhan berikan langsung dipakai. Artinya apa? Tuhan sering mempersiapkan kita terlebih dahulu sebelum ujian datang. Karena itu, jangan tunggu masalah datang baru mencari Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan mulai hari ini. Karena hikmat Tuhan membuat kita tidak gegabah, menolong mengambil keputusan yang benar, dan menjaga kita tetap tenang saat menghadapi persoalan. Saudara, hidup ini tidak selalu mudah, tetapi orang yang memiliki hikmat Tuhan akan memiliki arah dalam menjalani kehidupan. Poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Hikmat Tuhan membawa damai. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 24 sampai 25. Alkitab mencatat bahwa pada masa Salomo, bangsa Israel menikmati damai dan ketentraman. Bahkan dikatakan masing-masing diam di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Itu gambaran hidup yang aman, tenang, dan penuh kecukupan. Mengapa bisa terjadi? Karena kerajaan dipimpin dengan hikmat Tuhan. Saudara, damai sejati bukan hanya soal keadaan luar. Banyak orang punya uang, tetapi hatinya gelisah. Punya jabatan,
tetapi hidup penuh dengan tekanan. Punya banyak hal, tetapi tidak punya damai. Tetapi ketika hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan berikan. Hikmat Tuhan membuat perkataan kita lebih berhati-hati, keputusan lebih tepat, hati tidak mudah panik, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Karena itu, damai tidak dimulai dari keadaan luar. Damai dimulai dari hati yang dekat dengan Tuhan. Saat hati kita dipenuhi hikmat Tuhan, keluarga bisa dipulihkan, hubungan menjadi lebih baik, dan hidup kita membawa damai bagi orang lain. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya mencari keberhasilan dunia, tetapi carilah hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan bukan hanya membawa keberhasilan, tetapi juga membawa damai hidup kita. Sebagai penutup, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Salomo kita belajar, mintalah hikmat Tuhan sebelum persoalan datang. Hikmat Tuhan membawa damai dan ketenangan. Mari belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Karena saat hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan, kita akan mampu menghadapi apapun dengan damai dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.